Apa kabar? Asing banget ya sekarang. Rasanya tuh sekarang kayak orang bener-bener gak kenal sama sekali. Aku gak tahu kenapa. Dan apa sih yang bikin kita tuh jadi seasing ini sekarang? Aku cuma gak nyangka aja sih. Ternyata cerita kita hanya sesingkat ini. Seseorang yang aku pikir dia akan menjadi orang yang terakhir, yang nantinya akan selalu menemani, tapi nyatanya Tuhan berkata lain. Tuhan hanya mengizinkan kita untuk sementara, dan dalam waktu yang sesingkat ini. Aku gak apa-apa sih, cuman rasanya gimana ya? Masih berat banget sampai sekarang. Masih susah banget rasanya buat lupain kamu, buat hilangin semua tentang kamu. Semua masih susah. Dan sampai sekarang pun aku masih gak tahu. Aku gak bisa menemukan jawaban dari semua pertanyaan-pertanyaanku selama ini. Apa sih yang bikin kamu tuh sespesial itu sampai aku susah buat lupa? Kenapa sih? Kenapa susah banget gitu loh buat lupa? Apa sih yang bikin aku tuh susah banget buat lupain kamu? Dan aku pun gak tahu penyebabnya apa. Sampai sekarang diriku masih kesulitan untuk menghilangkan kamu dari ingatanku. Padahal orang-orang tuh selalu mempertanyakan, sebenarnya apa sih istimewanya kamu sampai bikin aku sulit untuk lupa? Sebenarnya udah bosan banget ya. Ya kalau dibilang bosan sih, bosan banget. Bosan karena ditanya seperti itu terus. Tapi ya bagaimana? Bagaimana dulu kamu itu selalu menjadi topik cerita antara aku dengan mereka, semua teman-temanku. Betapa beruntungnya aku saat punya kamu. Betapa hebatnya kamu untuk aku. Bahkan kamu yang dengan sikapnya membuat aku nyaman sampai aku sulit buat lupa. Kamu tahu gak sih? Dulu saat kita masih sama-sama, kadang kalau lagi ngelamun, aku tuh suka mikir gini. Seberuntung ini ya disayangin sama kamu. Seberuntung ini ya punya seseorang yang bisa menerima apapun yang ada di diriku, yang mampu nge-treat aku dengan baik, dan mampu memberikan rasa aman dan nyaman. Ternyata gini ya, rasanya disayangi dengan amat tulus, diperjuangkan, mempunyai rumah yang menjadi tempat ternyaman untuk setiap pulang, untuk tempat berteduh. Yang sebenarnya sebelumnya aku belum pernah dapetin ini di diri orang lain. Maka dari itu, saat punya kamu, aku ngerasa beruntung banget. Beruntung karena Tuhan baik banget ya kasih kamu buat aku. Tuhan baik banget karena udah mempertemukan aku dengan seseorang seperti kamu. Sedikit cerita soal kamu. Kamu itu sederhana. Sederhana dalam hal apapun. Gak ribet, gak menghakimi aku ketika salah. Dan satu lagi, yang bikin aku kagum sama kamu, itu bukan karena fisik kamu, bukan tentang siapa kamu, atau seperti apa rupa dan parasmu, tapi tentang rasa nyaman yang aku rasakan saat bersamamu. Cara kamu yang memperlakukan aku dengan baik, cara kamu yang membuat aku nyaman, tapi bukan sekedar nyaman. Aku bebas cerita sama kamu apapun itu. Yang bahkan dari dulu tuh aku gak pernah berani buat cerita ke siapapun. Aku orangnya penutup, aku orangnya pendiam, aku orangnya yang gak terlalu suka cerita apapun ke orang lain. Karena ya buat aku, apa yang aku rasakan saat ini ya udah aku aja ngerasain, orang lain gak perlu tahu. Dan saat ketemu sama kamu itu pendengar yang baik. Kamu sandaran terhebat yang aku punya. Dan aku ngerasa nyaman.
Nyaman yang benar-benar definisi nyaman. Kayak aku pulang ke rumah terbaikku. Rumah yang sulit aku dapatkan di diri orang lain. Bahkan, belum tentu orang lain bisa menjadi rumah untukku. Bahkan aku juga nggak tahu kenapa bisa senyaman itu. Dari sekian banyaknya orang yang aku temui, bahkan gak ada satupun dari mereka yang bisa membuat aku merasakan definisi nyaman yang benar-benar nyaman. Gimana ya? Susah banget menjelasinnya. Ya, saking nyamannya sama kamu, sampai saat ini aku masih kesulitan untuk menemukan seseorang pengganti dirimu. Seseorang yang memiliki rasa aman dan nyaman sepertimu. Ternyata, untuk menemukan rumah pengganti, setelah rumah pertama tak lagi menjadi tempat untuk berteduh, sulit ya? Pada akhirnya, jawabannya tetap sama. Rumah lama adalah rumah terbaik daripada rumah baru. Kenapa aku bilang begitu? So, rumah lama, aku tuh udah tahu bagaimana rasanya tinggal di dalamnya. Sedangkan rumah baru, perlu adaptasi lagi, mengulang lagi, semuanya dimulai dari awal lagi. Gak semudah itu sebenarnya buat mengulang dari awal lagi, hingga menemukan seseorang yang tepat. Yang ada malah tersiksa sendiri, ya karena memaksakan diri hanya karena untuk move on, mencari rumah baru, mencari pengganti. Tapi nyatanya hal tersebut adalah salah satu kebohongan yang aku lakukan, hanya untuk bisa menutupi halaman yang telah terisi semua cerita tentang kamu menjadi kembali kosong dan memulainya kembali. Belajar untuk menerima dan mengikhlaskan. Mulut bisa berbicara seperti itu, tapi nyatanya hati itu nggak bisa dibohongi. Semakin mencoba untuk melupakannya, justru semakin sakit rasanya. Iya, sakit. Sakit karena kenapa begitu hebatnya kamu hingga membuat aku merasakan sakit ketika mengingatmu. Sakit bercampur rindu yang rasanya ingin sekali aku ungkapkan. Tapi apa daya, semua sudah tidak bisa lagi. Semua hanya tinggal kenangan. Masa-masa yang udah kita lalui selama ini. Baik susah maupun senang, semua udah kita lewati. Banyak yang perdebatan dan masalah, semua udah kita lalui. Bahkan tak jarang, rasa ingin menyudahi selalu hadir. Rasa lelah yang tak bisa diakhiri. Yang ada hanyalah rasa ingin terus bersama walaupun beberapa kali harus merasakan sakit yang sama. Semua itu ketutup sama rasa sayangku yang besar. Mungkin saking tulusnya, mungkin ya. Emang ya orang tulus tuh kadang selalu aja dapat hal-hal yang kurang mengenakan. Banyak orang yang bilang kalau orang tulus itu pasti disakitin. Ya karena semua itu tergantung takdirnya seperti apa sih. Karena kan gak mungkin kan setiap orang itu memiliki takdir yang sama. Ya walaupun hampir deh sebagian banyak orang yang berpendapat seperti itu. Tapi baik lagi, semua itu udah diatur sebagaimana mestinya. Ya emang sih, banyak banget yang bilang, kenapa ya orang tulus tuh selalu disakitin? Kenapa ya orang tulus tuh selalu mendapatkan orang yang salah? Kenapa, dan kenapa? Ya mau jawab apa? Kalau emang udah takdirnya seperti itu, kalau emang Tuhan memberikan pasangan yang salah, kurang tepat, ya bukan berarti Tuhan ingin membuat kita tuh merasakan sakit terus. Karena pasangan itu datang di waktu yang tepat. Yang menentukan juga bukan kita. Jadi, kalaupun ada yang berpendapat, kenapa orang tulus selalu disakiti? Ya memang udah jalan seperti ini, udah takdir seperti ini. Dan yang tulus juga gak selamanya akan terus disakiti. Akan ada masa dan akan ada saatnya yang tulus, rasa sakit itu akan berubah menjadi kebahagiaan. Aku memilihmu bukan karena kamu siapa, tapi apa yang membuatku nyaman saat bersamamu. Aku terlalu nyaman saat bersamamu,
Sehingga aku lupa bahwa suatu saat nanti semua itu bisa hilang dan bisa berubah menjadi asing. Dan sekarang kita berdua seperti orang asing yang tidak saling mengenal satu sama lain. Lucu ya, kita secepat ini semuanya berakhir. Sesingkat ini, cerita yang sebelumnya aku rangkai begitu indah, namun sekarang harus berakhir secepat ini. Cerita yang dari awal aku tuh gak mau untuk mengakhiri, namun sekarang justru harus berakhir. Ya mau gimana ya, mau sehebat apapun kita ngejaga, mau sekuat apapun kita menggenggam, kalau emang udah seharusnya berakhir, ya mau bagaimana lagi? Aku gak apa-apa kok, walaupun emang harus berakhir seperti ini, walaupun kadang pengen banget rasanya cerita-cerita banyak sama kamu lagi, ketawa karena hal random, dan pada akhirnya kita menjadi dua orang asing yang tidak lagi bercanda tawa, bahkan malu untuk bertegur sapa. Ternyata benar ya, mau sedekat apapun kita, semua kalau lost kontak dan kembali menjadi asing pada waktunya. Untuk kamu yang dahulu pernah menjadi warna, untuk kamu yang dahulu pernah menemani, makasih banyak ya, udah mau menjadi rumah untukku. Makasih untuk setiap hal baik yang kamu berikan untukku. Makasih juga udah menjadi tokoh utama yang menyenangkan sekaligus membahagiakan. Aku gak tahu kalau akhirnya kita harus berakhir seperti ini. Berakhir dengan cara yang kurang baik, padahal kita tahu awalnya kita tuh baik-baik aja. Cuman sampai sekarang rasanya masih suka kepikiran kamu. Maaf ya, kadang aku masih suka keinget. Kadang juga lupa. Tapi hal itu masih sering terjadi sejak kepergianmu. Sejak kamu pergi, semua terasa berbeda. Berubah banget ya rasanya. Yang tadinya aku selalu nunggu pesan dari kamu, tapi sekarang udah gak ada. Yang tadinya aku selalu senyum-senyum saat chatting ataupun ngobrol sama kamu, sekarang udah enggak. Kamunya udah gak ada. Udah gak ada lagi seseorang yang menjadi tempat di mana aku bercerita, mengadu, berkeluh kesah, selain kepada Tuhan. Singkat, tapi memberikan rasa luka yang begitu dalam. Walaupun singkat, tapi setelah kepergiannya menimbulkan luka yang dalam, yang sakitnya berlebihan. Gak habis pikir juga sih, kenapa ya sakitnya tuh bisa sesakit itu? Kenapa semua tentang kamu itu membahagiakan, tapi setelah tidak dengan kamu menjadi luka yang sulit untuk terobati? Ya, ceritanya singkat. Walaupun singkat, tapi lukanya begitu hebat. Ceritanya singkat, tapi sulit untuk dilupakan. Sebenarnya memang bukan masalah berapa lama waktunya, selama apapun waktunya. Kalau emang takdirnya harus berpisah, ya mau gimana lagi? Cuma bisa menerima kenyataan dan mencoba untuk mengikhlaskan walaupun hal tersebut masih berat banget untuk dilakuin. Hey, seneng kenal sama kamu. Walaupun hanya sebentar, tapi itu udah lebih dari cukup. Sangat berkesan dan juga sulit dilupakan. Tenang aja, akan aku simpan rapat-rapat luka ini dan kenangan lainnya. Tugas kamu bahagia aja. Temukan seseorang yang membuatmu bahagia. Bahagia selalu ya. Aku gak apa-apa kok. Aku di sini baik-baik aja. Ya walaupun pada kenyataannya aku gak sebaik itu. Tapi aku harap kamu justru yang lebih bahagia ya. Kita emang udah gak sama-sama lagi. Kita emang udah masing-masing sekarang. Bahkan kita udah seperti orang asing saat ini. Aku cuma mau bilang, kalau nanti kamu yang lebih dulu mendapatkan pengganti diriku, aku ikut bahagia kok. Aku seneng kamu bisa dengan mudahnya mendapatkan pengganti diriku. Walaupun diriku saja sampai saat ini masih enggan untuk membuka hati untuk orang baru. Aku senang karena kamu bisa menemukan bahagia yang kamu cari. Aku gak apa-apa kok. Memang pada akhirnya semua yang bersama akan berpisah juga.
Dan aku juga gak mau memaksa kamu untuk terus tinggal sama aku di sini. Karena aku tahu setiap manusia pasti ada titik capek dan bosannya. Mungkin aja Tuhan ingin menguji kemampuan hati aku untuk ikhlas dan menerimanya. Kemudian, kelak Tuhan memberikanku jodoh terbaik pilihannya. Ya walaupun itu semua gak langsung dan melewati proses dahulu. Melewati semuanya sendiri, bahkan luka yang teramat sakit, Tuhan berikan hanya karena Tuhan yang menguji kekuatan hatiku. Apakah aku bisa melewatinya dan bisa menyembuhkannya, atau bahkan tidak? Aku selalu yakin, di balik semua rasa sakit yang aku rasakan, yang aku terima dan yang aku alami, aku paham kok. Walaupun sakit, aku harus tetap kuat. Aku harus tetap bangkit. Karena aku yakin, kalau di balik apa yang aku rasakan saat ini, akan digantikan oleh Tuhan dengan yang lebih baik. Dengan kebahagiaan yang lebih daripada ini. Kenapa aku selalu yakin? Karena semua rasa sakit ini pun kelak nantinya akan Tuhan tarik kembali. Tuhan ambil, dan Tuhan berikan kesembuhan untuk hati yang semula tertutup, menjadi terbuka kembali. Hati yang semula terluka, menjadi sembuh seperti sedia kala. Memang ada saatnya kita bahagia, ada saatnya juga kita terluka. Kita juga gak bisa meminta bahagianya aja. Kita juga gak bisa meminta untuk terus bahagia tanpa adanya air mata dan luka. Semua udah hukum alam, semua udah diatur sebagaimana takdir setiap manusia. Tapi yang pasti, semua gak lepas dari Sang Pencipta. Di kehidupan dewasa ini, memang pasangan merupakan hal yang penting bagi sebagian banyak orang. Karena dari memiliki pasangan, mereka merasa memiliki penyemangat. Memiliki rumah kedua untuk dijadikan tempat cerita, dan lain sebagainya. Namun ada juga yang berpendapat, karir dulu, baru pasangan. Ya, setiap orang memiliki mindset pemikiran yang berbeda-beda. Terlebih untuk mereka yang sudah merasakan betapa sakitnya soal percintaan. Ada yang memilih untuk sendiri dulu dan lain-lain. Mereka yang memilih sendiri bukan berarti belum mampu melupakan masa lalu. Pasti ada kan orang-orang sekitar yang selalu bertanya, kenapa sampai sekarang belum punya pasangan? Belum move on ya? Ya gak apa-apa sih. Tapi kan pemikiran orang juga beda-beda. Tapi kadang bosan juga ya kalau ditanya kayak gitu. Alasan belum punya pasti selalu dikait-kaitan dengan masa lalu. Padahal kan semuanya tuh gak melulu tentang masa lalu. Mungkin ada beberapa orang yang dimana belum punya pasangan, itu pasti berkaitan dengan masa lalu. Namun ada juga yang tidak. Udah, gak perlu terlalu dipikirin ya apa yang orang lain katakan sama kamu. Biarin aja mereka mau berbicara apa. Toh kamu juga yang ngerasain, bukan mereka. Mereka mah mana tahu. Justru bukan berarti belum move on. Mungkin emang lebih baik mengistirahatkan hatinya untuk sembuh. Karena orang-orang yang pernah memiliki trauma akan seseorang di masa lalu pasti akan kesulitan untuk membuka hati dan bahkan memulai kembali dengan orang baru. Perlu waktu dan adaptasi lagi. Karena buat memulai kembali dengan orang baru tuh gak semudah itu. Semuanya dimulai dari nol. Menata ulang kembali hati yang semula hancur menjadi utuh kembali. Terlebih belajar untuk ikhlas, yang dimana ikhlas itu sulit. Bagaimana bisa memulai dengan orang baru, sedangkan untuk belajar ikhlas saja masih sulit. Definisi ikhlas, benar-benar ikhlas yaitu ikhlas melepaskan dia walaupun hati kecil selalu memberontak untuk terus tinggal bersamanya. Namun hati tidak bisa bohong, semakin ditahan justru semakin sakit. Jika melepaskanku adalah kebahagiaan untukmu, maka aku harus belajar bagaimana caranya mengikhlaskanmu. Jika bersamaku kamu tidak bahagia, jalan terbaik yang harus aku lakukan yaitu merelakanmu untuk menemukan bahagia yang kamu cari. Darimu aku belajar mencintai setulus-tulusnya.
Dan dari kamu juga, aku belajar melepaskan dengan ikhlas. Kita memang harus belajar ikhlas, melepas orang yang kita sayang. Dia berhak bahagia, walaupun bahagianya bukan bersama kita. Karena setiap orang memiliki pilihan dan bahagianya tersendiri. Belajar melepaskan apa yang selama ini kita pegang erat-erat, jika itu milik kita, Tuhan pasti akan mengembalikannya dengan benar. Semua akan ikhlas pada waktunya. Dan kalaupun dia bukan untuk kita, maka Tuhan akan menggantinya dengan yang jauh lebih baik. Gak apa-apa ya, walaupun ikhlas itu susah, setidaknya kamu udah berusaha untuk mencobanya. Kalau kamu lihat ini, aku cuma mau bilang terima kasih. Terima kasih karena selama ini kamu udah menjadi bagian dari hidupku. Terima kasih karena telah menjadi rumah terbaik untukku berteduh. Walaupun akhirnya kita harus berpisah. Walaupun akhirnya kita nggak bisa bareng lagi, karena kita yang memilih dua arah yang berbeda. Aku nggak apa-apa kok. Mungkin emang akhirnya kita hanya sampai di sini aja. Walaupun begitu, aku nggak pernah menyesal ketemu kamu. Aku nggak pernah nyesel pernah sayang sama kamu. Walaupun dulunya aku gak nyangka kalau aku bisa suka dan bahkan sayang sama kamu. Sekarang aku udah gak minta kamu balik lagi kok. Atau kamu menjadi kayak dulu lagi. Aku udah pelan-pelan nerima. Fakta people come and go. Faktanya kita memang gagal memahami satu sama lain. Kalau dibilang sayang, ya sayang banget. Tapi nangis ataupun ngemis juga gak bakalan bikin kamu baik lagi kayak dulu. Aku percaya setelah ini Tuhan akan memberikanku seseorang yang terbaik. Mungkin kita gagal menjadi yang terbaik satu sama lain, tapi bukan berarti kita menjadi asing satu sama lain. Terdengar aneh ya, jika setelah ini kita berubah menjadi asing. Entahlah, kalaupun hubungannya harus berakhir, ya aku gak apa-apa. Tapi jika pertemanan kita pun harus berakhir, rasanya aku gak bisa aja. Ya karena aku harap kita bisa menjadi layaknya seorang teman yang saling dewasa satu sama lain. Maksudnya dewasa tuh berteman sama seseorang di masa lalu bukan berarti belum move on atau apapun. Ya, cuma pengen berteman baik aja. Kalau udahan hubungannya bukan berarti juga udahan pertemanannya kan? Aku gak tahu ke depannya nanti kamu atau aku akan seperti apa dan akan mendapatkan pasangan seperti apa. Kamu berhak bahagia, aku pun berhak bahagia. Aku senang jika suatu saat nanti aku bisa melihatmu jauh lebih bahagia setelah tidak denganku. Karena buat aku, kebahagiaanmu adalah kebahagiaanku. Walaupun banyak orang yang bilang pura-pura bahagia atau apa, aku gak apa-apa. Karena bagi aku, melihat orang yang disayang bahagia dengan pilihannya, aku harus bisa belajar menerima dengan ikhlas. Memberikan support untuk dirinya atas seseorang yang bisa menggantikan posisiku. Aku pun senang ketika melihatmu bahagia. Kalau kamu tanya, aku kapan bahagianya? Aku udah bahagia kok. Lihat kamu bahagia aja, aku udah bahagia. Bahagia yang sebenarnya aku sendiri aja gak tahu definisi bahagia itu seperti apa. Padahal bahagianya aku aja ada di kamu. Jadi kalau ditanya soal bahagia, aku gak tahu, gak bisa jawab. Karena bahagia aku ada di kamu dan kamunya udah gak ada, so apa yang membuat aku bahagia? But it's okay, gak apa-apa. Mungkin emang udah jalannya seperti ini dan takdirnya seperti ini. Mau tidak mau, harus bisa menerimanya. Walaupun semua akan terasa sakit, semua akan terasa berat. Aku mau melihat kamu baik dan senang, entah itu dari jauh maupun dekat. Yang jelas, aku gak mau mengubah perasaan ini menjadi menyedihkan dan terkesan memaksa. Kapanpun dan dimanapun kamu berada, kamu akan selalu menjadi tokoh utama terbaik. Seseorang yang dahulu pernah ada yang membawa sejuta warna yang indah. Rumah terbaik
Yang dimana suatu saat nanti, belum tentu aku akan mendapatkan tempat berteduhku. Yang nyaman, senyaman tempat berteduhku yaitu kamu. Kenapa aku mau lihat kamu seneng? Karena aku tahu, mungkin ketika bersamaku adalah luka, maka carilah ia yang kau sebut bahagia. Sayangi ia sebagaimana aku dulu menyayangimu. Aku tidak pernah memaksamu untuk terus tinggal bersamaku. Jika pada akhirnya kita harus berpisah dan menentukan jalannya masing-masing, aku mau berterima kasih sama Tuhan. Karena udah mempertemukan dan mengizinkan aku untuk memilikimu dan menjalani hari-hari bersamamu walaupun hanya sementara. Bagiku, kamu adalah sosok yang hebat, yang mampu membuatku jatuh cinta sehebat ini. Kamu yang mampu dengan singkatnya membuat aku nyaman, yang bahkan sulit untuk orang lain membuatku nyaman. Sekarang aku udah mulai belajar ikhlas dan menerima. Bagaimana mengikhlaskan dan menerima kepergian seseorang, aku udah belajar. Walaupun belum sepenuhnya berhasil. Tapi aku gak pernah berhenti untuk terus belajar kok. Belajar bagaimana caranya agar aku bisa membahagiakan diriku sendiri. Walaupun saat ini udah gak ada lagi kamu yang menemani. Kamu bebas menentukan pilihanmu. Kamu bebas menentukan siapa pasanganmu. Dan aku juga udah gak minta kamu balik kok. Ataupun berharap sama kamu lagi. Aku harap kamu gak akan pernah berubah ya. Tetap jadi kamu yang seperti sekarang. Dan mulai saat ini, aku akan pergi dari kehidupan kamu dan takkan kamu temukan lagi diriku. Ada kalanya lebih baik sekali menjauh daripada dekat tapi gak berasa. Lebih baik asing daripada hadir tapi bikin sakit. Jujur, setengah-setengah itu gak menyenangkan. Jangan ragu, usahakan sepenuhnya. Pergilah jika ingin pergi, menetaplah jika benar-benar ingin tinggal. Setulus apapun kita, sesayang apapun kita, sebesar apapun perjuangan kita, yang pergi tetaplah pergi. Tak perlu disesali, cukup dijadikan pelajaran bahwa dia yang pernah menemani tidak selamanya akan terus menemani. Dan mulai sekarang, belajar untuk menerima ya. Belajar untuk mengikhlaskan. Walaupun sulit, tapi aku yakin kamu pasti bisa. Kenapa? Pasti timbul di pertanyaan, tapi sampai sekarang masih susah banget buat ikhlas. Masih sering kepikiran, masih suka inget. Gak apa-apa kok. Gak apa-apa, kalaupun masih susah buat ikhlas, jangan dipaksa kalau belum waktunya. Kalau emang belum bisa, jangan terus ditekan. Kasihan diri kamunya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Seperti ibaratkan air yang selalu mengalir, entah akan berhenti di mana air tersebut. Jadi, gak apa-apa, pelan-pelan aja. Semua tuh butuh tahapan, butuh proses. Gak semuanya harus sekarang kok. Kalaupun belum bisa, usaha lagi ya. Kamu harus yakin bahwa setelah ini, Tuhan akan memberikanmu pasangan yang terbaik pilihannya. Kuncinya itu cuma satu, harus percaya dan yakin kalau kamu bisa melewati semuanya dengan baik. Ya, mulai sekarang kalaupun belum ikhlas gak apa-apa kok. Kalaupun masih suka keinget, ntar sedih, atau apapun, gak apa-apa. Wajar kok. Kan dulunya juga kan dia itu seseorang yang pernah membahagiakanmu. Seseorang yang pernah ada dan pernah menemani. Jadi ya, ketika seseorang itu udah gak ada, wajar aja kalau emang masih susah buat lupa. Dan mungkin emang hanya segini dulu podcast aku kali ini. Abis ini enaknya bahas apa ya? Coba dong komen, mau bahas topik apa. Dan makasih juga ya buat kalian yang udah selalu support, yang udah selalu nungguin updatean terbaru. Semoga gak pernah bosen ya. Kita akan ketemu lagi di podcast selanjutnya. See you.